Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para sahibana ingkang kula hormati, ugi kula sayangi. Alhamdulillah, wonten ing dinten menika kula saged kepanggihan malih sampeyan-sampeyan sedaya dalam rangka ngaji yang menerangkan beberapa cerita ingkang berkaitan tiang salaf, tiang kuno sing sae. Alhamdulillah, soibara kula menika ngangkat saking setunggali criyos ingkang kula pun saking kitab Al-Matiya wala nabiya wala khawaidiyah tauhidiyah karanganipun Syekh Abdul Majid ingkang pernah juru kuncine pesareane Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ugi termasuk ulama dari abad ketiga abad Hijriah. Ing kitab Al-Majid menceritakan sebuah hikayahnya Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid ulama dari al-Rasyid. Jalasa talibin nasi majlisan lama ta'ala harikalan wasani. Dadi pemerintah sapa Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid niku jalasan mongko lungguh. Sapa Harun al-Rasyid linnasi krana ngladeni menungso majlisan ing dalam aman kan umum. Jadi pada suatu saat setelah Harun al-Rasyid terangkat menjadi khalifah, beliau duduk di tempat umum yang perlu memberi beberapa keterangan kepada masyarakat pada saat itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah. Khalifah Harun al-Rasyid itu besar tanggung jawabnya di dalam mengembangkan amanat dari Allah Subhanahu wa taala ingkang rupa dadi khalifah. Kok cara sakniki dadi bupati, apa pak camat, apa gubernur, apa presiden. Sahabat yang kula hormati, ketika beliau duduk bersama orang-orang yang di sekelilingnya sambil menjelaskan sesuatu yang perlu untuk dijelaskan, tiba-tiba ada orang gila namanya Fulan. Jari ini umumnya wong pada saat itu si Fulan itu edan. Kemudian datang bahkan tidak pernah mengeluarkan
lek ngomong ngeten faqala ya Amirul Mukminin, pesanan dari si bulan itu iki si pesan wong edan, wahai Amirul Mukminin, ihdar jali safsu'i wa tamit tak jalisan yudabkiru bikabiru asholi billah. Wahai Amirul Mukminin, hati-hatilah dan jangan dekat-dekat dengan kawan yang punya teman dengan otak yang inti pemikirannya hanya kepada kejelekan, menjerumuskan orang lain, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan rakyat. Kawan yang seperti ini jangan didekati. Wa tamit jalisan mudabbir min khalqillah, dan mendekatlah kepada kawan yang selalu mengingatkan kamu tentang sesuatu yang ada maslahatnya dengan masyarakat. Jadi ojo dijupuk teman yang menguntungkan itu, tapi yang merugikan masyarakatmu. Bukan selalu dia menyakiti hati kamu. Kalau dia memberi manfaat, bisa memberi masukan untuk kemaslahatan masyarakat, itulah yang harus dihadapi. Wong sing ngrungokne niku rada heran iki wong edan kok ape ngandani Khalifah Harun Ar-Rasyid. Wong edan kok ngandani kepala daerah apa utawa kepala daerah, iki terus ora masuk akal. Wal nadru fihim idalata, dan cari kawan yang kamu aja yang bisa kamu untuk berpikir ketika kamu keadaan lengah. Artinya ojo nganti kelengengan kamu itu berlarut-larut, jadi lupa pada semuanya. Enek gun kono niku mau mantuk-mantuk mboten ora hati, apalagi dendam, apalagi akan memusiboten mendel dirungokne mawon. Fa inna lakum fa, sesungguhnya orang yang itu akan bermanfaat bagimu, walin nafsi beri masyarakat. Dan hal seperti ini Harun Ar-Rasyid, kamu ngadeni masyarakat yang sak temene dengan jujur dan niat baik, mencari kawan yang baik untuk menasihatimu, yang untuk meluruskan tugas-tugasmu itu. Kata si orang gila itu, min saumin wa sholatin wa qiraatin wajib. Kamu berbuat baik pada masyarakat, mencari pendamping yang bisa membantu pikiranmu untuk meluruskan tugasmu. Sekalipun orang yang itu selalu menyakiti hatimu, perbuatan Harun Ar-Rasyid tidak mau. Nah, daripada kamu beribadah secara pribadi atau berupa sholat atau berupa bertawa jadi wongi, dan tapi kok menjadi penasihat seorang penasehat. Ingat itu Rasul, duduk sembayangmu yang gede-ganjaran, duduk posomu, duduk hajimu sing gede ganjaran. Sing gede ganjaran iku ngladeni dan mensejahterakan masyarakat dan rakyat. Wa inna rajula kana yakunu idzal sultani hal ya'malu biha wa ya'lamu fi fardo aswada. Sesungguhnya orang laki-laki itu kadang-kadang menyampaikan sebuah kalimat atau menerima sanjungan di hadapan raja, di hadapan seorang sultan, di hadapan seorang pemerintah. Terus tapi justru yang diamalkan dan
yang diamalkan itu kata-kata yang membuat kerusakan. Memang ada ayat Al-Quran yang indah, memang ada satu ayat yang menjelaskan ida mudukan ida da koryatan. Waja'alu ijadatu wa ijliha ijarah. Dan orang yang terhormat karena ada kekuasaan yang masuk daerah, maka mereka itu yang terhormat itu akan yang menjadi orang yang terhina. Kamang qala Allah Ta'ala bihaq, itu seperti yang disabdakan oleh, seperti yang difirmankan oleh Allah. Firman Allah ya, ada sebuah keterangan inna rajula la taqwa lamula illa yajra qala balan fayahwa lubiya menyusunya sahihkan. Maka dalam hadis kata di dalam hadis ini, kata orang gila itu tadi, sesungguhnya orang itu tadi akan berbicara dengan sebuah pembicaraan. Di dalam sebuah pembicaraannya itu hanya dengan pembicaraan saja dia akan terjerumus dan masuk ke dalam neraka yang lamanya 70 tahun. Bingung nih soalnya kebun wasiat yang disampaikan nih. Padahal niku sing ngomong niku wong bodoh, sing ngomong iku wong edan. Akhirnya Khalifah Harun Ar-Rasyid ya opo setelah mendengarkan ucapan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh si fulan tadi, Harun Ar-Rasyid mboten pegel, mboten dendam, tidak marah, apalagi akan memusuhi, apalagi akan menindas karena dianggap selalu tidak mengikuti kata-katanya. Bahkan faqala law zidni cenane omongane sampeyan niku teng kuping niki wonge edan guneme adem ning ati, ayem rasane ning kehidupan. Sahib warna ingkang kula hormati, gunem sing koyo ngene iki tetep diterusaken. Dikon terusaken. Khalifah Harun Ar-Rasyid sekalipun mendengar pembicaraan yang kelihatannya untuk koyok ngandani, padahal wong edan. Dan Khalifah Harun Ar-Rasyid niku pada saat itu Harun Ar-Rasyid menjadi penguasa. Kata-kata orang edan itu tidak begitu dibuang begitu saja. Ya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, Amirul Mukminin bagi sebutan pada zaman dahulu. Inna Allah Ta'ala qad ja'alakan nas, sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu panutan manusia. Sekarang orang-orang akan mengikut kamu semua. Wa ja'alahu amra'atihi, dan instruksimu akan mengikuti instruksimu kalangan masyarakat. Wa kalimatu kafiran fidatan, apa sing di wa madalika ya Allah. Tapi ingat, semua kata-kata yang kamu sampaikan, bahkan larangan yang kamu angkat itu aslinya harus bertujuan untuk menuju taat dan ibadah kepada Allah, mengikuti perintah Allah, bukan hanya untuk perintah pribadinya sendiri, bukan untuk kemauannya sendiri. Masyarakat mereka untuk mengikuti katamu hanya untuk berbuat kemaslahatan di atas bumi, berbuat baik, hal yang bermanfaat kepada setiap manusia, bukan untuk merusak, apalagi untuk bermusuhan. Ingat, wa tu'ti min hada
min itihadi al-aramah wal miskin wa syaykh al-kabir wa bin sabil, dan kamu memberikan harta kepada janda-janda yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang tua renta, dan orang-orang yang berpergian. Sekarang aku tanya, ya Amirul Mukminin tahbirin akbar ini bilang anfulang anfusulah, ada orang beri kabar kepada saya, ada orang memberi kabar pada saya datangnya dari ini. Bahkan Rasulullah itu pernah berkata, idza kana yaumil qiyamah, apabila nanti hari kiamat datang. Ini kata Rasulullah, wahai Amirul Mukminin wa jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina, dan Allah akan mengumpulkan orang-orang dari zaman mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, dikumpulkan fi sha'idin wahidin, di satu tempat yang datar. Wahdirul mulka wahdirin, maka saat itu para raja-raja yang hidup di dunia, para penguasa-penguasa di dunia, para pemimpin-pemimpin di dunia, semua dikumpulkan menjadikan satu. Sing pangkate dhuwur, sing pangkate ning ngesor, sing pangkate rendah, yang jelas sih mereka pimpin-pimpinannya nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, dikumpulno dadi siji. Wape pun dari instansi dikumpulkan. Jurusan ilmu kiai, buh ustaz, buh berwenang dalam keamanan, buh yang mengatur pemerintahan, semua dikumpulkan menjadi satu. Terus Allah muni, Allah matur, Allah dawuh, fa yaqulu lahu lam umatkinkum billadi wa utitu ibadi li jami'il amwal. Wahai wahai para penguasa besok ini pada hari kiamat, lam umatkinkum billadi, aku tidak memberi kesempatan kepadamu untuk menjadi penguasa. Aku tidak memberi kekuasaan kepadamu, dan aku tidak mentaatkan semua hamba-hambaku kepadamu. Kamu suruh ke selatan, mereka ke selatan. Kamu suruh ke utara, mereka ke utara. Di jam ini ya Allah, bukan untuk mengumpulkan harta benda secara kepentingan pribadi. Wahastid dari dan bukan untuk mencari pendamping-pendamping yang kuat, yang membackup semua kepentingan kamu, bukan itu. Bal tajmalu ala ta'ati wa ma sholat. Bahkan mereka itu saya kumpulkan kepada taat kepadamu, saya suruh satu, mendukung apa yang menjadi keinginanmu. Yang penting itu adalah kemaslahatan material yang artinya adalah untuk taat ibadah pengerasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata nih pesan kata yang pesan-pesan yang disampaikan Harun Ar-Rasyid. Setelah banyak yang dijajal pertanyaan, ya Harun, tafakar. Guneme wong edan iki, ya Harun tafakar. Kafa yakunu jawababu ke amin. Wahai Harun, pikirno Harun, yo apa jawabanmu? Ngadepi pitakon-pitakon sing tak takokne ning awakmu ya sampe sing ditakon, sing ngomong Gusti Allah. Apa tugas yang kamu kerjakan? Tidak ada wayal dan kalau mulia dan
pada saat itu kamu terbelenggu dilihatin rokok jalan ono ning ngarepe motor yo opo apa kon apa ya dikasih nasi spesial mustahil yang sing yo pancene penguasa yo itu rokok saiki peran presiden dikandani wong edan dikepuki wong edan sampai entek oleh pendukungnya Khalifah Harun Ar-Rasyid ku aku beli kepono wae ini pandemu saking pebele pendukung Khalifah Harun Ar-Rasyid dicegah ojo le ojo niku Harun Ar-Rasyid niku nular sak nangis bengok Harun Ar-Rasyid napa kok nangis napa mulai sing ngandani niku wong edan napa mulai sing ngandani niku mboten Harun Ar-Rasyid niku Harun nangis krana apa sing diucap niku segunane wong edan memang sangat besar tanggung jawabnya Harun Ar-Rasyid niku besar akhirnya nangis iki wong edan sing aku wong gendeng iku sing ndane wong besok nak aku ditakoni Gusti Allah ya apa tanggung jawabku nang masyarakat tanggung jawabku nang rakyatku sing takon Gusti Allah di pinggire malaikat jabane sing bakal ngepuk kalau orang karo susah boten mari terus sok boten nangis berkopel bukan ada mungkin karena dianggap dia memberitahu itu tentang wong sekali-kali dari mulutnya ditangisi krono masa bener dan tanggung jawabnya besar ngomong kamu masyarakat niku teng edan niku sing jenenge fulan niku barakan sing mau kamu kok talalku munah ya apa sampeyan niku kok dadi mau bener kandhani pun aku nasihati masuk sini nasihati wong edan niku meneh bener aku gak pengen ngopo ning sampeyan aku gak bakati wau ning sampeyan saiki sampeyan tak doya aku ora apik kanca sampeyan sebab sampean make akale waras sampeyan selalu mesti ngelem aku selalu menyanjung saya tidak pernah memberi nasihat pada tetap di nasihat justru aku emang itani teman sampeyan tak lanat sali justru wong edan niku yang dirangkul karo Harun Ar-Rasyid bayangkan coy wong edan dirangkul dibuat Harun Ar-Rasyid coy anake kula mati Allah majana solihin muga-muga sampeyan saged niru lakone Harun Ar-Rasyid lan mandar muga besok ing alam swarga dikumpulaken kalian para tiang soleh yang telah orang balik kita dan amal-amal yang baik sehingga dapat berkumpul dan sangat kumpul dengan swarga nih kulo nyuwun pangapunten ingkang napa ana lepat nggih niki namung Bila taufik wal hidayah wa assalamualaikum.